Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rasya Jamil dari kelas MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang masa kejayaan Islam. Nah, pertama-tama di sini ada periodisasi sejarah Islam. Yang pertama ada periode klasik, yang kedua ada periode pertengahan, dan yang ketiga ada periode modern. Selanjutnya di sini ada penjelasan tentang periodisasi sejarah Islam. Yang pertama ada periode klasik. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam dua fase, yaitu fase ekspansi dan integrasi. Yang kedua fase disintegrasi. Yang kedua ada periode pertengahan. Periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi dalam dua fase, yaitu pertama ada fase kemunduran dan kedua ada fase munculnya ketiga kerajaan besar yang dimulai dengan zaman kemajuan dan zaman kemunduran. Ketiga ada periode modern. Periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaruan Islam. Selanjutnya ada masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu tersebut terdapat dua kerajaan besar, yaitu kerajaan Umayyah atau sering disebut Daulah Umayyah dan kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Sementara perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan arsitektur, sosial, dan bidang militer. Tentu saja kemajuan umat Islam baik pada masa Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah terjadi tidak secara tiba-tiba. Akan tetapi ada penyebabnya, yaitu disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Nah, di sini ada faktor internal. Pertama ada konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Yang kedua ada ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga ada Islam sebagai rahmat seluruh alam. Yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Nah, di sini juga ada dua faktor eksternal. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, gerakan terjemah. Pada masa periode klasik, usaha penerjemah kitab yang dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerak-gerakan terjemah terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum terutama di bidang ekonomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Nah, di sini ada tokoh-tokoh masa kejayaan Islam. Yang pertama ada ilmu tafsir, yaitu ada Ibnu Jarir. Yang kedua ada Ibnu Athiyah. Yang ketiga ada As-Suda, Muqtil, dan bin Sulaiman. Yang keempat ada Muhammad bin Ishaq dan lain-lain. Yang kedua ada ilmu hadis. Yang pertama ada ilmu Bukhari. Yang kedua ada Imam Muslim. Yang ketiga ada Ibnu Majah. Yang keempat ada Abu Daud. Yang kelima ada Al-Tamrizi. Nah, yang ketiga ada ilmu filsafat, yaitu ada Al-Qidi, Al-Farabi, Ibnu Bajjah, Ibnu Taufil, Ibnu Sina, dan Ibnu Ghazali. Yang keempat ada bidang kedokteran. Pertama ada Jabir bin Hayya. Yang kedua ada Hurain bin Ishaq. Yang ketiga ada Tabib bin Qura. Yang keempat ada Ar-Razi atau Razis. Yang kelima ada bidang matematika. Ada Umar Al-Furqan dan Al-Khawarizm. Dan yang terakhir, keenam bidang astronomi. Yang pertama ada Al-Farizi, pencipta astrologi. Yang ketiga ada Abul Wafaf, menemukan jalan ketiga dari bulan. Yang ketiga ada Al-Fargoni atau Al-Fargonius. Selanjutnya ada biografi tokoh masa kejayaan Islam. Yang pertama ada Ibnu Rushd, yang kedua ada Al-Ghazali, dan yang ketiga ada Al-Kindi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.